Jadi orang Asia ini ternyata faktanya kebanyakan nggak bisa minum susu sapi. Iya benar. Ada nggak yang waktu muda mungkin baik-baik aja, Iya, tapi Dok, pas kenapa lagi itu ya? kan? Karena pada dasarnya kita semakin bertambah usia, makin nggak bisa mencerna laktosa tadi, yang akhirnya bikin mules dan lainnya. Gorengan, manis-manis yang gulanya tinggi, saat masuk ke dalam tubuh itu langsung dipecah jadi glukosa dalam waktu yang sangat cepat. Resikonya kalau konsumsi gula tinggi itu ke penyakit metabolik, contohnya diabetes mellitus itu banyak terjadi di usia muda. Tapi ada fakta lagi, kalau minum teh itu jangan barengan dengan makan berat. Masalah penyakit paru itu kan ada yang infeksi, ada non-infeksi gitu. Kalau misalkan yang infeksi contohnya pneumonia gitu. Tapi waktu itu aku baca case-nya ada yang kasusnya tuh nggak lama dia sesak napas terus langsung perburukan, langsung harus dimasukin ke ICU kalau nggak salah di case-nya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman atas supportnya. Berkat support kalian, kita selalu hadirkan episode terbaru. Dan kali ini kita ada di Mampir Bentar Special Edition untuk bulan suci Ramadan ini bersama seseorang yang saya bisa bilang banyak sekali memberikan influential atau influensi yang positif buat para followersnya ya. Jadi aku nggak bisa bilang kalau beliau ini dokter muda, karena memang usianya muda, tapi pengalamannya itu bisa aku bilang sudah sangat banyak dan juga menginspirasi banyak orang. Dan tentu aja yang paling penting adalah bukan dokter muda atau dokter senior, tapi yang pasti siapa dokter yang bisa memberikan inspirasi banyak dan manfaat yang banyak buat masyarakat. Nah, salah satunya adalah rekan saya yang satunya, ada Dokter Aiman Alatas di sini. Halo, dokter. semua. Selamat datang, Dok. Ini bisa aja nih Apa sih? di Openingnya luar biasa, lebih-lebihannya, tapi makasih banyak. Sama-sama dokter ya. Pengen tahu dulu dokter Aiman sekarang lagi sibuk apa aja sih nih? Oke, jadi sekarang lagi sekolah spesialis mikrobiologi klinik. Sebenarnya lebih buat penyakit infeksi. Ya. Alhamdulillah ini semester terakhir. Doain buat semuanya biar cepat selesai karena jujur capek banget ya sekolah ya. Terus sekarang selain itu ya selain sekolah buat konten di sosial media. Ya walaupun tadi abang bilang kontennya banyak marah-marah, ya insya Allah ada manfaatnya ya gitu. Ya mungkin itu penyampaiannya aja kan tiap orang beda-beda. Kan kadang orang dibilangin baik-baik nggak bisa, harus dimarahin dulu baru masuk kan gitu. Tapi nggak darah tinggi ya, hipertensi Alhamdulillah gitu, dicek terakhir sih masih aman ya. Masih aman ya? Oh jadi udah mau spesialis dokter? Iya doain Masya tahun ini. Allah, alhamdulillah. Bulan apa lulus ya? Rencananya Agustus wisuda gitu. Nih kalau dosen saya nonton lulusin ya. Dokter ngambil spesialis berarti berapa tahun ya? 3,5 tahun. Cepet banget. Nggak lama lagi. Oh lama ya itu ya? Bukannya dulu berasa 3,5 tahun. Bukannya targetnya biasanya orang-orang 5 tahun dan spesialis. Jadi kalau misalkan spesialis kayak penyakit dalam, obgyn, itu bisa 9 semester, 8-9 semester. Apalagi bedah syaraf itu bisa sampai 11 semester, 5,5 tahun. Tapi spesialis lain kayak mikrobiologi klinik, ada THT, atau misalkan kayak kulit, ada beberapa spesialis yang bisa 7 semester gitu. Alhamdulillah 7 semester. Emang nggak mau lebih sih, kayak udah cukup aja 7. On time ya kan dok ya? On time, alhamdulillah. Doain teman-teman, tepuk tangan dong perjuangan dokter Aiman. Jadi nggak hanya sibuk di sosial media, tapi juga pendidikannya tetap lancar dokter. Biasanya orang kalau udah menghasilkan uang banyak di sosmed, udah males ngelanjutin spesialis. Setuju sih. Iya kan, betul ya? Untung agak dipaksa sama orang tua ya. Oke, kembali ke jidah sekarang. Dokter, kalau misalkan lebih rewel jidah atau mama sih perihal puasanya dokter waktu kecil? Jadi gini, aku tinggal sama mama tuh sampai SD. Jadi SMP itu pindah ke Jakarta tinggal sama jidah gitu. Jadi waktu sampai di Bali selama SD itu mungkin yang paling ketat sebenarnya ayah dibandingkan mama gitu. Ayahku ketat banget. Ya mungkin sosok figur ayah yang sangat disiplin gitu. Ya kalau bandel anak zaman kecil dulu dipukul pakai sapu ya itu zaman dulu itu udah biasa lah gitu. Terus waktu itu akhirnya SMP pindah ke Jakarta karena nggak tahan. Nggak juga sih. Jadi karena nggak tahan. Ya mungkin orang tua sibuk ya, terus aku dilesin mulu, jadi kayak pengen men-challenge diri lah, gila anak SD men-challenge diri ya. Itu kayak belum umurnya deh, belum umurnya kayaknya. Akhirnya pindahlah dari SMP ke Jakarta, tinggal sama jidah berdua, sama ya mbak-mbak lah gitu. Kebetulan jidah ini agak santai gitu, cuman urusan makan emang suka agak ketat karena dulu waktu SMP tuh aku gemuk banget kan. Berapa kilo SMP? Pokoknya SMP tuh 70-an, sampai SMA tuh sempat sampai 90 kilo dulu. Dengan tinggi 112 cm ya? Oh, kecil. Segini ya.
Dulu tuh sempet sampai 90 kilo. Soalnya Jidah juga gemuk kan sebetulnya ya. Emang kadang nggak sadar aja kayak Jidah ya. Jadi aku tuh dijaga makan banget. Nah pas puasa emang karena tahu puasa adalah sebuah kewajiban. Alhamdulillah dari akunya sendiri emang nggak dipaksa untuk harus menjalankan puasa. Emang dari dirinya emang mau puasa gitulah gitu. Nah, sekarang ini kalau ngomongin soal ini dokter, aku mau cek beberapa ada video di TikTok ya. Ada anak-anak zaman sekarang itu, buka puasanya itu kan minimal apa air putih atau kurma ya. Ini tuh zaman sekarang anak-anak tuh ada yang buka puasanya pakai pot. Malah pakai pot bunga. Oke, gini nih. Beda ya. Dipecahin dimakan. Dokter lucu ya. Selain suka marah-marah ternyata lucu ya. Lumayan casting gih. Apa kayak gitu. Cukup aja gitu. Cukup aja. Ini ada yang buka puasanya pakai pot nih, kita lihat. Terus? Alhamdulillah. Ini buka puasa minum kopi. Ini Gen Z nih, coba kita lihat. Oke, udah nggak diminum. Oh, ditunjukin foto doang. Oh, ini mah iklan ini. Ini nggak diminum, tunjuk doang. Ini mau pamer bisa ke beli temen kopi nih. ya. Bisa beli kopi. Apa sih itu es kopi? Iya kan, itu mah pamer, gimana sih? Dokter, ini aja langsung apa adanya lah ya. Ini kan dokter masuknya ke Gen Z atau milenial ya? Milenial aja lah. Sama ya kita ya. Pendapatnya dokter, kalau pengen marah-marah boleh loh. Buka puasa pakai pot, kan sukanya marah-marah. Karena lagi puasa nggak boleh marah ya. Mungkin agak tone-nya agak tone down. Pendapat dokter sebenarnya agak capek yang lihatnya mereka ya. Karena pada dasarnya kan misalkan kita berpuasa kan ada aturannya lah. Aku selalu bilang misalkan kita mau melakukan hal yang baik harus dengan cara yang baik pula kan. Jadi ya puasa dengan cara yang baik kan ada sunnah Nabi, kita makan kurma gitu. Sebenarnya pakai nasi langsung juga nggak disarankan kan sebetulnya. Makan yang ringan-ringan dulu. Habis itu baru nggak berapa lama 30 menit sholat maghrib baru makan yang berat gitu. Ini pakai vape atau pot gitu. Yang pada dasarnya kalau nggak ngerti sih itu nggak kenyang enggak, penyakit iya gitu kan. Yang penting membatalkan. Yang penting batalkan kan ya. Segeralah dibatalkan katanya gitu. Nah itu tapi nggak tahu hukumnya gimana. Kan emang masuk ke lambung kan nggak kan. Jadi pada dasarnya kan sebetulnya pot, kalau dilihat dari sisi kesehatan kan pot sama vape ini banyak yang bilang itu nggak lebih berbahaya dibandingkan rokok. Gitu. Padahal sekarang udah banyak penelitian menyatakan lebih parah. Sama-sama berbahaya gitu. Ah enggak. Iya Lebih parah vape. Enggak, sama-sama berbahaya. Rokok lumayan. Lebih bagus nggak dua-duanya sih. Soalnya orang suka nanya bagusan mana, nggak bagus dua-duanya. Iya makanya. Kalau ada pilihan yang lebih bagus, kenapa cari pilihan yang dua-duanya nggak bagus kan gitu. Ada yang sampai, ada nama istilahnya nih, misalkan kalian cari popcorn lung disease. Jadi itu penyakit paru-paru yang disebabkan karena vape atau pot atau sejenisnya tadi. Nah ini udah puasa hal yang baik buat kesehatan, buka puasanya dengan hal yang nggak sehat kan gitu, nggak ngerti lah pola pikirnya. Terus yang kedua pakai kopi tadi. Sebetulnya nanti ada orang keluhannya mah dikit-dikit kan gitu, buka puasa pakai kopi. Ya sebenarnya kalau kuat-kuat aja sih nggak ada masalah ya gitu. Tapi pada dasarnya kan kopi apalagi susu, jadi orang Asia ini ternyata faktanya kebanyakan nggak bisa minum susu sapi. Oh, iya ada nggak yang waktu muda mungkin baik-baik aja, tapi dok, pas kenapa lagi itu ya? kan? Dulu saya muda minum aja susu sapi, sekarang malah langsung diairi ya? Karena kita namanya punya intoleransi laktosa gitu, jadi nggak bisa mencerna laktosa. Semakin bertambah usia, kebanyakan orang tuh makin nggak bisa mencerna laktosa tadi. Itu mungkin yang dulu kok bisa ya minum susu sapi atau minum ice latte lah gitu. Tapi secara bertambahnya usia, lama-lama kok jadi mules minum ice latte, misalnya americano misalkan. Ya, karena pada dasarnya kita semakin bertambah usia, makin nggak bisa mencerna laktosa tadi, yang akhirnya bikin mules dan lainnya. Ditambah kopi ada kafeinnya, buka puasa lambung kosong dimasukin kafein. Kayaknya itu memang pengen izin sakit dari kantor. Kayaknya emang izin besoknya nggak puasa. Besoknya nggak puasa sih kayaknya. Sengaja tuh emang kayaknya gitu. Ya sebenarnya, tapi ada beberapa orang yang fine-fine aja sih, nggak ada masalah. Cuman dari sisi kesehatan itu hal yang tidak disarankan gitu, Bang Robi. Ini lebih salah lagi tadi ya, yang tadi ada kontennya dia pamer itu. Ya, udah salah perutnya, dosa pula lagi pamer kopi doang. Udah ria lagi kayaknya. Tapi dokter beneran dia jujur ini ya, makin kesini dok, kalau saya misalkan kata dokter tadi menyarankan, ya makanan yang kecil. Dari kecil gorengan 10. Emang banyak suka nggak sadar. Tiba-tiba kita lupa juga makan yang beratnya. Itu gimana dokter?
Jadi kan sebetulnya pas buka puasa disarankan kan kurma ya katanya yang kecil-kecil gitu. Sunnahnya. Karena sebetulnya kan saat kita berpuasa tadi tubuh kita kan kehilangan glukosa, energi kan nggak ada. Kenapa kita disarankan disunahkan makan kurma? Karena kurma itu tinggi glukosa. Jadi saat kita udah buka puasa, udah nggak ada energinya, kita masuk glukosa mengembalikan energi gitu. Makanya juga kurmanya juga nggak boleh kebanyakan juga ya. Satu, tiga satu gitu, atau tiga dokter. yang ganjil kan disarankan. Nah kebanyakan di sini suka langsung gorengan gitu. Yeah. Nih gorengan nih satu gorengan kayak satu bakwan goreng itu kalorinya 130 sampai 150. Itu membakarnya kayak jalan kaki 20 sampai 30 menit. Mau gue makan 6. Ya tuh ya udah kali berapa Itu kali baru lah, bakwan, itu dokter. baru bakwan. Itu baru Belum bakwan. tahu goreng, Belum tempe, tahu. yang lain ya Kok kan? tahu, dokter? Udah biasa pas itu sama Atau temen. indigo juga? Kebetulan Semua enggak tamu, ya. semua bintang tamu gue indigo. Lalu dokter? Jadi sebetulnya kayak konsumsi gorengan itu Ya. bukan dilarang ya, kalau bisa dibatasi. Ya. Kalau mau coba ya 1, 2, nanti 2, 3 deh Itu nambah ya, dia, tapi nambah. secukupnya aja lah gitu. Belum lagi kalau buka puasa kan pakai es-esan gitu, Ya, udah ya. banyak. Ya. Minum es-esan juga itu lagi tambah kalori lagi. Ya. Nah, habis itu, kenapa biasanya kita makan yang manis-manisan itu? Karena dia karbohidrat simplex. Jadi saat kita masuk ke dalam tubuh, kayak tadi gorengan, udah lemaknya tinggi, atau yang es-esan yang manis-manisan, atau kue-kuean yang manis-manis yang gulanya tinggi, saat masuk ke dalam tubuh, itu langsung dipecah jadi glukosa dalam waktu yang sangat cepat. Makanya kita jadi berasa kenyang, full, berenergi, terus jadi nggak mau makan berat. Ya. Nah, bahayanya adalah kita kan selama berpuasa tetap harus mencukupi kebutuhan gizi. Ya. Selain kita butuh karbohidrat, ada yang namanya lemak dan protein yang biasa kita asup pas lagi makan berat tadi gitu. Nah, makanya kenapa disarankan pas bukanya ya udah makanan ringan aja supaya nanti lambung kita beradaptasi dulu, ada jeda waktu untuk masuk makanan yang berat. Nah, di makanan yang berat ini baru kita penuhi kebutuhan gizi yang lain. Kayak karbohidrat, proteinnya juga perlu. Habis itu belum lemak, kita butuh juga yang namanya lemak baik, belum lagi mikronutrien kayak vitamin, mineral dan lainnya gitu. Makanya kenapa disarankan jangan langsung kalap lah bahasanya pas Kesurupan. lagi kesurupan itu kan suka kan, gorengan 5, belum es-esan, es campur, es ini langsung udah belenak, nggak mau makan berat. Iya. Terus kalau dilakukan continuous selama 30 hari, kebutuhan gizinya berkurang gitu. Iya. Akhirnya bisa berat badan naik tanpa sadar. Alih-alihnya puasa harusnya turun berat badan, lebih sehat malah naik dan berat badan. resikonya kalau konsumsi gula tinggi itu Ya. ke penyakit metabolik, contohnya diabetes mellitus itu banyak terjadi di usia muda gitu. Karena kebiasaan konsumsi makanan tinggi gula terutama pas buka puasa yang ditakutkan itu bisa continuous, apalagi terus-menerus kan ke penyakit metabolik. Jadi dokter nggak nyaranin minum es-esan? Nyaranin, boleh? Kalau ditanya boleh aja, nggak ada salahnya. minum Tapi es gulanya? Nah, kadang kan misalkan es kelapa. Es kelapa suka ditambahin gula cair lagi, belum pakai sirup merah. Nah, gula-gula yang tinggi ini sebenarnya nggak bagus gitu. Kalau misalnya boleh, es-esan sih nggak ada salahnya, boleh-boleh aja gitu. Tapi aku mau nanya, dokter, makin kesini tuh saya cuma bisa minumnya itu yang ada rasa-rasanya. Itu beneran nggak ada gulanya ya? Atau ada gula bohongan? Lihat aja di itunya, di bagian Nggak ada sih komposisinya. Nol, Dokter kayaknya nyaranin nggak mungkin itu? nol. Sebetulnya kalau aku pribadi sih menyarankan ya, kan minuman kalengan pasti ada pengawet dan lainnya kan, mau nggak mau kan gitu. Sebenarnya bukan cuman soal gulanya aja, tapi ya kayak bahan-bahan di dalamnya. Aku nggak tahu apakah di produk tadi tersebut zat-zat dikandungnya apa. Yang takutnya produk kalengan zat pengawet, dia itu kan dicerna oleh tubuh bisa via ginjal atau hati itu kan. Kalau dikonsumsi long term takutnya nggak bagus. Berarti yang aman, teh tawar manis, lu beli gulanya yang kayak stevia atau yang tetesan gitu Bisa dokter juga. ya? Gula Atau diet sebenarnya gitu. ya boleh juga. Atau sebetulnya kan kita konsumsinya makanannya udah manis, minuman yang nggak manis juga nggak ada masalah sebenarnya. Alasannya ngasih reward dokter. Iya sih, Ngasih betul. reward, tapi rewardnya 30 hari non-stop. Tapi ada fakta lagi, kalau minum teh itu jangan barengan dengan makan berat. Kenapa Karena dokter? kalau misalkan kita konsumsi, teh ini kebiasaan orang Indonesia, makan yang tinggi zat besi, kayak daging-dagingan atau ayam atau kacang-kacangan, itu menghambat penyerapan zat besi. Jadi kalau misalkan kita lagi makan berat, tidak disarankan dengan teh, mau es teh, teh apapun, teh hangat, itu nggak disarankan. Karena banyak kasusnya, apalagi remaja perempuan di Indonesia itu mengalami anemia. Karena kekurangan zat besi yang salah satu kebiasaan orang Indonesia makan berat dengan minum teh tadi. Jadi kalau mau makan, buka puasa minum teh boleh, tapi pas lagi makan beratnya disarankan minum air putih aja lah gitu. Atau air putih. jeruk peras itu juga bagus, dia meningkatkan penyerapan zat besi gitu.
Oke. Nah, ini pembahasan ini kayaknya sih bakal bermanfaat buat teman-teman tentang tadi dokter sempat menyampaikan popcorn lung disease. Karena yang aku lihat di sosmed, kalau aku scrolling dokter, di usia dokter, bahkan lebih muda, jauh lebih muda dari aku tuh, banyak yang terbaring, mereka tanpa tahu simptom, tiba-tiba mereka udah kotor lah paru-parunya gara-gara apa dokter namanya? Vape tadi. Mm. Dokter, secara keadaan umum dari kulit, mata, segala macam, orang-orang yang mengalami popcorn lung disease itu ada ciri-cirinya nggak sih dokter? Jadi biasanya karena itu terjadinya di paru-paru, pasti masalahnya di masalah pernafasan. Misalkan kayak sesak nafas, habis itu. Kebanyakan sih khasnya adalah sesak nafas tadi gitu. Jadi popcorn lung disease itu, ini juga sebenarnya bukan spesialty aku, tapi pada dasarnya seperti halnya rokok bisa menyebabkan kerusakan paru, ternyata vape atau pot itu juga bisa menyebabkan kerusakan paru. Jadi case-case kerusakan paru akibat vape atau pot ini baru beberapa tahun terakhir ini ditemukan, karena vape dan pot juga belum lama ini. Jadi selama ini kita berpikirnya, oh ini alternatif yang lebih baik dibandingkan rokok. Padahal sebetulnya kayak zaman dulu kita juga nggak tahu bahaya rokok waktu rokok diadakan kan, ya di-invent atau diciptakan. Baru ketahuannya setelah beberapa tahun kemudian sama dengan pot. Jadi setelah beberapa tahun nih ada kasus-kasus kerusakan paru namanya popcorn lung disease, kayak ada bercak-bercak kayak popcorn gitu. Karena aku nggak tahu di dalam potnya, di dalam vape atau potnya ada kandungan zat apapun, tapi pada dasarnya itu zat kimia. Mau nggak mau harus diakui, mungkin ada kadar atau zat tertentu yang nggak ada di dalam vape atau di rokok, tapi menurut aku dua-duanya berbahaya, yang akhirnya menyebabkan kerusakan paru tadi, dan kasusnya ini ternyata banyak di anak muda. Usia berapa dari ke berapa dokter rata-rata? Aku nggak tahu detailnya, tapi ada case report, jadi laporan kasus usia 20-an itu ada juga yang menyebabkan popcorn lung disease. Jadi usia yang sangat muda, karena mungkin kebiasaan vape keseringan gitu. Makanya aku selalu bilang, kalau ditanya lebih baik nggak dua-duanya gitu. Dan mungkin kedepannya, karena ini pot vape juga hal yang baru ketahuan nanti case-case penyakit-penyakit tertentu akibat menggunakan vape tuh beberapa tahun kemudian gitu. Karena ya produk baru mungkin nggak bakal ketahuan dalam waktu cepat bahayanya. Gitu. Atau let's say misalkan mereka sudah punya alasan, kan aku udah ketagihan nih Bang Robi, Dokter Aiman, gimana caranya biar aku bisa meminimalisir efek samping? Apakah per 3 bulan atau per 6 bulan mereka harus cek, atau gimana dokter, menurut dokter? Sebetulnya pada dasarnya kita melakukan medical check up disarankan setahun 2 kali. Disarankannya, cuman kan ada kantornya nggak membiayai itu agak susah juga ya gitu. Tapi setidaknya setahun sekali lah kita medical check up gitu, untuk melihat cek lab, cek paru dan lainnya. Terus yang kedua, kita harus ngeh apakah kita ada misalkan konsumsi rokok atau pot atau vape, apakah ada masalah pada saluran pernafasannya, misalkan sesak, atau misalkan nggak sesak deh, sering batuk-batuk, keluar banyak slem gitu. Kan misalkan dari paru-paru keluar banyak slem, itu bentuk reaksi tubuh, misalkan ada benda asing kan gitu. Jadi mengeluarkan slem jadi batuk gitu kan. Nah itu bisa jadi salah satu indikasi. Kalau misalkan itu hal yang sering terjadi dan berulang, diceklah ke dokter apakah ada masalah di saluran nafasnya gitu. Itu jadi slemnya atau dahaknya, bisa bilang gitu dokter ya, itu jangan dijadikan sebagai pelepas dahaga. Ditelan balik ya, balik gara-gara puasa. Kamu buang, maaf, lihat warnanya, gitu ya dokter ya. Kalau kira-kira masih bening, ya mungkin biasa, tapi kalau udah kental. Jadi beda juga, jadi masalah penyakit paru itu kan ada yang infeksi, ada non-infeksi gitu. Kalau misalkan yang infeksi, contohnya pneumonia gitu, infeksi paru-paru, biasanya tandanya itu salah satu tanda khasnya adalah ya warnanya kekuningan atau hijauan. Tapi kayak misalkan penyakit paru non-infeksi, ya contohnya akibat rokok tadi gitu. Jadi misalkan COPD atau PPOK, penyakit paru obstruktif kronik, atau misalkan popcorn lung disease, itu penyakit paru akibat rokok atau zat kimia yang bukan merupakan infeksi. Nah, pada dasarnya saat kita batuk, apapun bentuk batuknya itu adalah reaksi tubuh mengeluarkan zat asing gitu. Jadi misalnya kita batuk-batuk sering, habis itu keluar dahak, tapi nggak ada demam. Biasa tanda infeksi itu demam, jadi misalkan nggak ada demam, tapi konsumsi rokok atau pot atau vape, yang mungkin faktor yang menyebabkan itu karena pot atau vape tadi. Nah kalau udah kayak gitu, sebaiknya cek ke dokter.
Soalnya kan banyak di sosial media, di TikTok atau Instagram tuh rata-rata mereka seperti all in sudden gitu loh dokter, kayak tiba-tiba terbaring, sakit, dirawat, kayaknya udah pakai alat pernafasan, bantu bernapas gitu kan. Itu gara-gara mereka telat diagnos kali ya. Ada juga kayak yang kasus, waktu itu sempat lihat kasus di Amerika kalau nggak salah, dia emang cepet banget. Oh, Jadi memang dia cepet ya, dia Dok, ya? si popcorn lung disease-nya, mungkin nggak semua orang case-nya kayak gitu ya. Tapi waktu itu aku baca case-nya ada yang kasusnya tuh nggak lama dia sesak napas terus langsung perburukan, langsung harus dimasukin ke ICU kalau nggak salah di case-nya. Saya nggak. Di Jakarta mah nggak ngerokok juga kita menghirup CO2 itu. Betul, emang makanya Susah. makanya suka ada yang membandingkan kayak gini nih. Itu kenapa sih orang di daerah misalkan di pertanian gitu kan ngerokok tapi umurnya panjang-panjang gitu. Ya jangan dibandingin, itu dua hal yang berbeda. Di sana hidupnya persawahan, udaranya bersih, makanannya sehat. Habis itu juga kan kerjanya sebagai petani, aktivitas fisik gitu. Bandingin sama kita yang di ibu kota, yang walaupun nggak ngerokok tapi terpapar juga ya, polusi, belum lagi rokok pasif kan. Habis itu kerjaannya stres. Di sini mungkin stres semua yang kerja kan gitu. Belum lagi aktivitasnya kebanyakan duduk, bukan aktivitas fisik ya. Jadi faktor resikonya jauh lebih banyak di Jakarta walaupun kita tidak merokok dibandingkan yang di daerah tapi mereka merokok karena gaya hidupnya lebih sehat gitu. Oke, ini ada beberapa video. Sekarang aku pengen minta Dr. Aiman untuk bisa memberikan reaksinya. Ini ada bisa dibilang penyakit Gen Z, guys. Waduh, ada apa aja penyakit Gen Z? Kita lihat yuk. Kayak kucing gue. Nih, asam lambung. Kayaknya nggak hanya Gen Z doang ini. Oke dokter, jadi atau teman-teman mungkin semuanya sudah familiar dengan sakit MAH atau GERD ya. Nanti kita tanya sama dokter Aiman bedanya apa sih atau sama nih antara sakit MAH sama GERD. Terus ini tampaknya menjadi persoalan lintas generasi, nggak hanya Gen Z tapi milenial atau generasi dari zaman kakak gua, opung juga mungkin dulu begitu kali ya. Dan masalah pertamanya itu, atau dua sih sebenarnya masalahnya itu, antara males makan atau emang gak ada duit, gitu aja. Ya, suka skip makan atau emang kantongnya nge-skip makan. Nah dokter, jadi kalau misalkan dalam puasa kayak gini nih, situasi Ramadan seperti ini, tipsnya tuh apa sih untuk penderita GERD atau MAH? Tapi pertanyaan pertama, apakah MAH dan GERD itu sama atau beda? Jadi gini, sebetulnya istilah medis tuh nggak ada MAH. MAH itu dari bahasa Belanda artinya lambung. Lambung. Jadi sakit MAH ya sakit lambung gitu. Di istilah medis ada namanya dispepsia atau sindrom dispepsia. Jadi sindrom dispepsia itu sebuah kondisi, sindrom itu sendiri artinya kumpulan gejala. Jadi kumpulan gejala pada saluran cerna gitu. Kita bisa tahu apakah ini gastritis. Gastritis tuh ada masalah di lambungnya, luka di lambungnya kalau kita ngelakukan endoskopi. Ya ketahuan, oh ada luka nih di lambungnya. Tapi selama kita tidak melakukan endoskopi, biasanya kita bilangnya dispepsia gitu. Jadi ada masalah di pencernaannya kumpulan gejala. Nah, sindrom dispepsia itu sendiri bentuknya macam-macam. Yang paling khas mungkin nyeri ulu hati. Ya kan, itu yang paling khas gitu. Bukan sakit hati ya. Bukan ya, beda ulu ya. Hati beda. Ulu hati ya di sini. Ulu hati bukan sakit hati di sakit sini. Hati. Atau ada yang nggak nyeri ulu hati tapi kembung. Bentuk reaksi dispepsianya jadi kembung gitu, begah, mual gitu. Tapi nggak ada nyeri ulu hati. Itu bisa disebut sindrom dispepsia juga. Beda sama GERD. Kalau GERD itu gastroesophageal reflux disease. Jadi gampangnya kan di lambung ada asam lambung ya, jelas secara alamiah pasti kita punya asam lambung, nggak ada manusia nggak punya asam lambung gitu. Nah si asam lambungnya itu naik ke esofagus, ke saluran di atasnya yang sebetulnya dia nggak boleh naik, yang akhirnya menyebabkan rasa terbakar di dada biasanya tanda khasnya. Bisa karena faktor ya asam lambungnya meningkat, abis itu makan terlalu banyak. Terlalu banyak juga bisa ya dokter? Bisa ngaruh banget, makan terlalu banyak, kepenuhan jadi asam lambungnya naik. Atau kebiasaan nih, abis makan langsung tidur. Langsung tidur. Nah, kurang ajar, abis makan nyuci piring. Atau langsung tidur. Nah itu bisa memicu tadinya GERD tadi. Jadi si asam lambungnya naik ke esofagus namanya, akhirnya memicu gejala rasa terbakar di dada. Jadi itu dua hal yang berbeda sebetulnya. Cuman orang Indonesia suka sebutnya sakit MAH gitu lah gitu. Oke. Jadi kalau misalkan teman-teman yang punya permasalahan sakit MAH nih dokter ya, atau mungkin sudah akut lah, dokter punya sarannya seperti apa ketika mereka sedang sahur dan berbuka puasa? Apa yang harus mereka lakukan? Oke, jadi hal yang pertama adalah misalkan disease-nya atau penyakitnya tadi berat gitu.
ya kan biasanya pasti udah dapet obat dari dokter. Iya. Jadi ya kalau bisa disarankan, dikonsultasikan dulu apakah bisa berpuasa dan apakah perlu minum obat pada saat sahur supaya selama puasanya aman gitu. Itu konsultasikan dulu karena severity atau berat atau tidaknya sebuah kondisi misalkan GERD atau dispepsia tadi atau gastritis kan yang tahu dari dokternya dan si yang mengalaminya kan gitu. Yang kedua adalah saat sahur dan berbuka yang terpenting adalah pertama volume makanannya gitu. Jadi makannya jangan terlalu sedikit juga tapi jangan terlalu berlebihan juga gitu. Karena dua-duanya nggak bagus. Kalau misalnya terlalu sedikit nanti ngaruh ke lambungnya cepat yang kosong akhirnya memicu. Kalau terlalu banyak bisa memicu GERD juga akhirnya nanti tiba-tiba jadi GERD kan nggak bisa menjalani puasa. Yang kedua adalah jenis makanannya. Jadi selain volumenya, jadi jenis makanannya ini harus diperhatikan. Ada makanan-makanan yang memicu terjadinya GERD atau dispepsia tadi. Contohnya makanan yang pedas. Jadi makanan pedas itu meningkatkan produksi asam lambung gitu. Biasanya makanan yang berminyak-minyak juga itu juga mempengaruhi. Jujur kalau mie instan. Jadi mie karena dia minyaknya juga tinggi kan. Terus karbohidrat simpleksnya juga tinggi. Sebenarnya nggak disarankan sejujurnya. Dia itu mengaktifkan nggak dokter? Maksudnya bikin asam lambungnya jadi meningkat? Karena ada pedesnya juga. Sebenarnya bisa aja secara Jadi kalau nggak pakai bumbunya boleh? Emang mau nggak pakai bumbu? Nggak mungkin kan. Sebenarnya bukan nggak boleh ya. Sebetulnya kalau bisa jangan terlalu berlebihan aja gitu. Karena kebiasaannya kan suka makan seblak atau buka puasa atau makan yang sambal yang banyak pada saat sahur malah bisa memicu gitu. Ya ini abang lagi coba inget-inget aja dan hitung-hitung kalau misalkan aku sebagai anak kos ya satu porsi mie instan itu 17 ribuan ya. Di warteg itu berapa? 15 ribuan. Kalau di warkop 15 ribuan mie instan rebus. Kalau misalkan di warteg itu bisa dapat teri sama ayam satu. Ya kan dokter? Teri sama ayam ya. Gak tahu dokter? Kok sombong banget loh. Tapi bener nggak? Dapat 15.000 dapat ayam yang dada, yang paha sama teri lah ya. Nah kan lebih baik berarti ayam sama itu dokter daripada karena ada proteinnya juga. Kan kalau misalnya mie instan kebanyakan karbo doang ya gitu. Udah karbonya tinggi. Terus jangan lupa natriumnya tinggi di mie instan. Ya kan di bumbu-bumbunya itu natriumnya sangat tinggi sekali. Coba diperhatikan. Itu bisa memicu kalau terus-menerus jadi hipertensi. Belum lagi ada minyaknya. Nah, makanya kalau harganya kurang lebih sama ya cari yang gizinya lebih seimbang lah bahasanya. Yang ada sayurnya juga penting. Terus yang terpenting juga ya tips buat yang lagi misalkan punya riwayat mah atau GERD tadi ya hindari konsumsi misalkan minuman-minuman berkafein. Gak bisa. Ya itu hidupku dokter, gak bisa. Kopi itu gak bisa. Banget. Sorry. Tapi kan aku nggak aku pamerin, karena aku minumnya yang ya sasetan kecil doang sih, bukan ya yang udah nih buat edukasi aja lah ya. Kalau Bang Robi nggak mau nggak apa-apa. Dokter, jujur ya, saya ini pemirsa ya dan juga teman-teman, kalau kagak kena kopi kagak lancar. Boleh, tapi kalau lancar, bisa dokter harus. Kalau bisa jangan pas lagi sahur terutama, karena selain dia memicu produksi asam lambung, dia bersifat laksatif. Jadi keluar cairan jadi banyak. Jadi kan kita kalau selama puasa kan kita butuh cairan yang cukup kan. Jangan sampai terjadi dehidrasi. Kalau mau misalkan jangan pas buka-buka banget lah. Misalkan pas buka mulai agak makan berat. Habis itu mungkin habis itu minum kopi secukupnya itu boleh lah gitu. Ya, tadi itu masalah GERD dan juga asam lambung. Sekarang ini ada masalah Gen Z lagi nih. Kalau lagi berpuasa, kita lihat di TikTok ya. Apa aja sih masalah mereka? Banyak masalah ya. Ini bibirnya tebal juga ya. Salah fokus. Kenapa ini pala pusing banget puasa kali ini? Oke. Keberatan. Sama bibir kita kayak habis filler kamu. Aku mau nanya sama dokter ya. Apakah ini ada hubungannya juga nih dokter dengan mungkin mineral yang harus kita konsumsi? Harusnya mungkin tercukupi, tapi malah kita kurang minum air putih misalkan. Betul. Aku mau nanya sama dokter, pada saat sahur sebaiknya berapa liter? Pada saat buka puasa, biar nggak begah banget, sebaiknya berapa gelas gitu dok? Sebenarnya gambaran kasarnya itu kan 8 gelas atau 2 liter. Ini gambaran kasar banget sebenarnya. Pada dasarnya setiap manusia itu beda-beda kebutuhan dari cairannya gitu. Jadi ya sebenarnya kita bisa atur lah, misalkan kita butuh 8 gelas dalam sehari. Misalkan kan range waktu berbuka sampai sebelum tidur tuh range-nya lebih besar dibandingkan saat sahur. Misalkan sahur bisa 2 gelas lah. Kalau 3 gelas juga kadang belenak juga kan. 2 gelas, 3 gelas. Berarti sisanya misalkan
5-6 gelas itu pas lagi saat berbuka sampai sebelum tidur. Dan sebetulnya itu cukup. Nah, sebetulnya selain itu, selain kita dari minuman tadi, makanan-makanan juga bisa mengandung air. Contohnya buah-buahan. Ya kan mengandung air juga. Misalkan kita konsumsi sup kan juga air kan. Jadi kebutuhan air nggak cuma selalu dari minuman tadi. Itu bisa jadi salah satu pilihan. Cuman memang sebaiknya dari air putih ya disarankannya. Jangan air yang bergula dan lainnya. Disarankan 8 gelas lah kalau bisa. Oke, 8 gelas ya teman-teman ya. Oh ya teman-teman, tadi ngomong soal endoskopi, aku saranin teman-teman kalau emang punya permasalahan lambung udah menahun ya dokter, secepatnya endoskopi deh ya. Soalnya kenapa? Ternyata yang selama ini aku kira aku cuman mah doang, aku punya batu empedu. Ketahuan setelah endoskopi dan juga udah USG ya dokter ya. Jadi penyebab kita tuh sakit dari belakang ke depan, sesak itu nggak hanya tentang perihal lambung. Jadi bahkan ada yang sesak napas sampai meninggoy dokter, gara-gara batu empedu ya. Itu mungkin nggak sih dokter? Jadi pada dasarnya, jadi gini, kalau misalkan batu empedu atau penyakit lainnya gitu, kita bisa lihat dari nyeri perutnya. Biasanya kalau nyeri perut akibat mah itu di ulu hati. Tapi empedu kan bagiannya agak ke kanan sini. Tapi nyerinya misalkan di bagian agak kanan sini atau mungkin sampai menjalar ke belakang, kita bisa berpikir itu mungkin bukan sakit mah atau mungkin karena ada yang lain gitu. Di sini kan ada organ hati, empedu juga di sini. Atau misalnya nyeri perutnya di kanan bawah, mungkin curiganya itu usus buntu juga bisa. Atau nyerinya di bagian belakang, ada ginjal di situ. Jadi dari lokasinya kita bisa mencurigai kira-kira ini masalahnya di mana. Jadi kalau lokasinya bukan di ulu hati atau malah di kanan banget atau bahkan di belakang atau di perut bagian bawah, kita berpikir wah mungkin ada something wrong nih. Nah itu sebaiknya cari dokter gitu. Oh berarti kan salah ya? Di posternya di sini. Emang iya ya? Iya nggak sih? Nggak memperhatikan. Aduh, itu. Harusnya di sini sih. Kan di sini dokter. Ya. Itu salah direktur ya. Salah direktur itu. Iya nggak sih? Iya kan? Aduh, di sini dokter. Kayak mana tuh dok? Syuting ulang. Wah dari tahun jebot dokter. Dari saya kecil dulu. Oke, tapi ini pertanyaan closing ya dokter ya. Sesungguhnya menurut dokter banyaknya porsi makan ketika buka puasa itu seperti apa? Terus aku mau nanya juga urutan yang baik itu seperti apa. Ini kita tidak hanya tentang sunnahnya ya, Rasul aja dokter ya. Urutan yang baik itu seperti apa. Terus pertanyaan terakhir, apakah benar dengan kebiasaan kita berpuasa di Ramadan 30 hari ini, itu bisa juga mengecilkan lambung kita lah dokter gitu, sehingga kita tuh males makan selanjutnya gitu dokter. Coba silakan dok. Jadi yang pertama kan yang disarankan seperti apa kan? Yang pokoknya intinya yang harus diperhatikan selama berpuasa itu yang pertama volume makanannya tadi gitu. Jadi makanan beratnya itu jangan berlebihan dan jenis makanannya juga harus sesuai karena selama berpuasa kita juga harus memenuhi kebutuhan gizi. Jadi misalkan lagi pada saat sahur nih, sahur dulu kan di situ kita gunanya supaya kita tetap bisa menjalani aktivitas kan, sehingga kita butuh makanan-makanan yang karbohidrat kompleks. Karena karbohidrat kompleks ini dia memecah glukosanya lebih perlahan, jadi kita diharapkan mendapatkan energi jauh lebih lama. Yang kedua jangan lupa proteinnya juga pasti di saat sahur, karena kadang cuman makan nasi pakai mie nggak ada proteinnya, padahal kita butuh protein. Otot kita butuh protein, banyak bagian tubuh kita yang butuh protein. Terus selanjutnya adalah hidrasi yang cukup. Ini banyak banget orang jadi lemas gara-gara kurang minum, kurang air putih. Jadi hidrasinya atau minumnya juga harus cukup. Itu misalkan pada saat lagi, dan jangan lupa serat juga nih penting. Itu dia. Serat karena suka banyak masalah jadi sembelit pada akhirnya kan gitu, karena kekurangan serat dari sayur-sayuran atau buah-buahan itu juga penting, atau bisa konsumsi probiotik kayak yogurt atau lainnya, itu membantu buat saluran cernanya supaya pas puasanya juga nyaman gitu. Nanti tiba-tiba mau buang air jadi sembelit kan juga jadi nggak enak. Pas lagi saat buka, kita tahu saat buka itu kondisi lambung lagi kosong. Kita bayangin aja misalkan lambung kita lagi kosong, tiba-tiba dimasukin banyak makanan, akan kaget lah bahasanya, bahasa awamnya. Makanya kenapa sunnah Rasul juga disarankan perlahan-lahan. Kita cukupi dulu hidrasinya, minum air putih, kemudian karena kita kekurangan glukosa, kita bisa konsumsi kurma. Misalkan nggak suka kurma, mungkin makanan yang manis lainnya untuk memenuhi glukosanya, tapi secukupnya. Kemudian kita kasih waktu dulu lambung buat beradaptasi, karena di situ ada asam lambung yang udah ada di situ, biar dia dicerna dulu. Jangan langsung masukin banyak, jadi kaget asam lambungnya bisa jadi berlebihan produksinya gitu.
Kemudian baru bisa sholat maghrib dulu, habis itu baru makan yang berat. Makan yang beratnya juga kalau bisa tetap gizinya juga harus diperhatikan gitu. Harus ada yang kayak tadi, karbohidrat, protein, lemak juga perlu. Kalau bisa lemak yang baik, sama seratnya juga penting. Sebenarnya pada dasarnya itu. Karena pada dasarnya selama kita mau puasa nggak puasa, yang harus diperhatikan tuh gizi seimbangnya itu. Masalahnya selama kita puasa, kita dibiasakan di Indonesia nih budayanya goreng-gorengan yang manis-manis, sehingga akhirnya gizinya jadi nggak seimbang, jadi nggak cukup. Nanti bau berasanya pas lagi selesai puasa, kolesterolnya tiba-tiba naik, atau kenapa jadi glukos, jadi gulanya naik. Terus, nah itu karena kebiasaan kita selama 1 bulan ini, konsumsi makanannya bukan yang gizi seimbang, kayak gitu. Oke, itu kira-kira kalau misalkan kita terbiasa puasa atau intermittent fasting, lambung jadi mengecil, betul nggak itu, dokter? Kalau mengecil, nggak bisa kecilin ya lambung ya, gitu. Sebetulnya, si bentuknya akan seperti itu aja, kecuali dioperasi ya, itu beda urusan gitu. Jadi lambungnya sih nggak akan mengecil, dia akan menyesuaikan dengan apa yang kita makan. Berarti guys, sesungguhnya cobaan yang paling berat dan cobaan sesungguhnya yang terjadi itu adalah ketika berbuka puasa. Maka dari itu kita itu diharuskan atau diwajibkan setelah membatalkan langsung ambil wudhu, sholat maghrib. Jangan kesetanan, kesurupan makan banyak, karena sesungguhnya cobaan yang benar-benar terjadi itu adalah ketika azan maghrib ya dokter. Betul. Mungkin kalau misalkan ketika puasa di pagi hari, siang hari, sampai ke sore, kita bisa melalui cobaan semuanya. Nah ini jangan-jangan kita lihat ini orang kesetanan kan nih kalau udah buka puasa, setannya masuk lagi. Apa aja dimakan. Apa aja dihajar ya, dengan alih-alih sayang mubazir. Berarti permasalahannya itu adalah core-nya, akarnya itu dari lapar mata. Betul. Dokter, terima kasih. Terima kasih juga. Masih ada 300 episode ke depannya. Banyak. Setahun ya buat puasanya ya. Jangan lupa guys, pokoknya follow aja Instagram dan juga TikToknya Dr. Aiman. Dan juga kita akan ada beberapa episode ke depan. Support terus, jangan lupa like, subscribe, and comment. Dan semangat puasanya sehat-sehat ya. Dadah! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.